Halo, selamat malam. Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kian kencang dan gesit. Muhaimin sowan ke Presiden Jokowi sambil menyampaikan keinginan untuk maju sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Jokowi pun disebut merespon positif keinginan Muhaimin. Namun tanda-tanda deklarasi pasangan Prabowo Muhaimin tidak kunjung dilakukan. Gerindra pun meminta untuk tidak terburu-buru. Lantas apa lagi yang harus ditunggu? Atau jangan-jangan koalisi PKB Gerindra ini masih menunggu arah dukungan Jokowi berlabuh? Manuver gesit Muhaimin Iskandar bersama saya Rifana Pratiwi. Semuanya akan dijawab buka-bukaan dalam wawancara khusus dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Political Show. Manuver politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kian kencang. Senin lalu Muhaimin menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Muhaimin menyampaikan keinginannya untuk menjadi calon wakil presiden dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Muhaimin, Jokowi menjawab agar dirinya melanjutkan keinginan tersebut dan memberikan respon positif terhadap koalisi PKB Gerindra. Meski diklaim mendapat respons positif dari Presiden, nyatanya pasangan Prabowo Muhaimin hingga detik ini tidak kunjung dideklarasikan. Muncul spekulasi, Prabowo belum sreg memutuskan Muhaimin sebagai cawapres. Muhaimin membantah spekulasi tersebut. Muhaimin mengklaim nama pendamping Prabowo di Pilpres 2024 sudah mengerucut kedua nama, termasuk salah satu nama adalah dirinya. Sampai hari ini nominasinya semakin mengecil. Oke, nominasinya semakin mengecil. Sudah tinggal berapa nama untuk kandidat cawapresnya Pak Prabowo? Ya tinggal dua lah kira-kira. Tinggal dua, salah satunya Anda? Ya. Satu lagi berarti? Rahasia. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik bila nama Muhaimin menjadi calon kuat cawapres Prabowo. Muzani beralasan, hingga saat ini belum ada partai lain yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden selain PKB. Dukungan PKB tertuang dalam sebuah deklarasi yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2022. Bahwa yang sekarang ini sudah menyatakan pasti memberi dukungan kepada Pak Prabowo, ya Partai Kebangkitan Bangsa. Itu sudah jelas tertuang dalam sebuah deklarasi tanggal 13 Agustus 2022. Maka kalau dari sisi ini, ya Pak Muhaimin yang paling berpeluang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Karena disebutkan dalam perjanjian itu bahwa untuk urusan presiden dan wakil presiden disepakati berdua antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Terkait komunikasi dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Muhaimin mengaku berkomunikasi secara intensif dengan Prabowo termasuk bila ada pihak-pihak tertentu yang mencoba melamar sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kami dengar Pak Prabowo Subianto belum yakin untuk menerima Anda sebagai cawapres, makanya tak kunjung deklarasi. Cak, itu betul ya? Ya tanya Pak Prabowo. Sempat bertanya nggak mungkin ke Pak Prabowo, kenapa kita tidak kunjung deklarasi kalau memang Pak Prabowo yakin sama saya? Masa nggak menanyakan itu? Oh lebih jauh dari itu. Pertanyaan saya ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo selalu disampaikan kepada saya. Namun Muzani memastikan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tidak ingin terburu-buru mengumumkan cawapres Prabowo. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Saya akan mengupdate hasil survei terbaru yang memuat tingkat elektabilitas capres dan juga cawapres. Seperti apa hasilnya? Saya sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam, Rifana. Mas Burhan, ini dalam beberapa bulan ya, mungkin kurun waktu 2 bulan ya, Indikator kan merilis 2 kali survei. Pertama survei tatap muka, yang kedua adalah survei telepon.
Ya, kita mau paparkan di sini, nggak semuanya, tapi beberapa kita lihat soal elektabilitas capres dan juga cawapres. Ya. Silakan Mas Burhan mungkin bisa dipaparkan. Kita lihat slide yang pertama, ini versi telepon. Ya betul, ini survei awal Mei, kita melakukan survei by phone, 83% masyarakat Indonesia punya HP atau punya mobile phone, dan karenanya cukup representatif. Oke. Dan dari data ini simulasi berdasarkan beberapa nama untuk elektabilitas calon wakil presiden. Jadi yang kita tanya adalah nama-nama wakil presiden yang sering disebut oleh media maupun elit politik. Nah, ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama, Sandiaga Uno itu menyalip Ridwan Kamil. Oke, ini yang terbaru ya berarti ini yang ya? terbaru. Biasanya Sandiaga Uno ada di peringkat kedua. Di survei awal Mei itu ada indikasi Sandiaga Uno mengalami penguatan, Ridwan Kamil mengalami penurunan. Oke. Nah, yang kita temukan memang Ridwan Kamil belakangan tone di media sosial memburuk. Jadi ada banyak isu-isu negatif yang membuat elektabilitas Ridwan Kamil turun. Termasuk masuknya beliau ke partai politik ternyata tidak mengangkat. Karena pendukung Ridwan Kamil itu pada dasarnya non-partisan yang cenderung kurang begitu welcome terhadap partai politik. Oke. Nah, Erick Thohir sedikit naik tetapi tidak signifikan. Nah, ini ada nama baru juga yang cukup menyodok, namanya Mahfud MD. Ya. Sebelumnya Mahfud MD di luar 5 besar, tetapi dalam survei awal Mei ada indikasi Mahfud MD mengalami kenaikan dan mungkin tidak bisa dilepaskan dari banyak terobosan terutama di banyak bidang hukum ya. Yang membuat nama Mahfud MD muncul ke permukaan, termasuk isu-isu mulai dari penuntasan kasus Sambo, kemudian kasus aliran dana tak wajar, kemudian kasus-kasus korupsi besar di mana Mahfud MD cukup vokal. Kemudian AHY trennya menurun, Hovifah stagnan. Hovifah ini sebenarnya bukan karena elektabilitasnya kurang kompetitif, beliau tidak menghidupkan mesin sama sekali. Jadi berbeda dengan gubernur. Jadi diam saja angkanya 5,7%. 5,7. Jadi masih belum jalan ya? Belum jalan karena kelihatan dia masih menunggu proses politik terutama di tingkat atas apakah beliau mendapatkan green light atau tidak. Nah, yang terakhir memang Muhaimin Iskandar. Jadi memang untuk Caimin, saya kenal baik beliau gitu ya. Beliau punya mesin partai yang kuat, PKB, tetapi tidak semua basis masanya memilih beliau sebagai calon wakil presiden. Tetapi sebagai ketua umum jelas PKB penting. Terutama buat Gerindra untuk menutupi kekurangan syarat presidensial threshold. Jadi ini nama-nama yang muncul di survei elektabilitas wakil presiden. Yang newcomer berarti Mahfud MD langsung naik ya di 13,7%. Ini di dia luar. Sebelumnya sudah masuk tetapi tidak setinggi sekarang. Setinggi ini. Jadi ada peningkatan elektoral yang cukup signifikan ya untuk Mahfud MD ya. Oke. Kita lihat slide selanjutnya. Masih dari indikator politik ini calon wakil presiden yang lebih didukung Pak Jokowi. Jadi kita menanyakan kepada publik, menurut mereka Pak Jokowi lebih mendukung siapa di antara nama-nama berikut yang kita sajikan ke responden sebagai calon wakil presiden. Karena bagaimanapun kan publik mungkin punya persepsi Pak Jokowi mendukung siapa. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit perubahan terutama di peringkat kedua. Kalau ditanyakan dengan pertanyaan standar terkait dengan elektabilitas wakil presiden, Ridwan Kamil secara absolut berada di nomor 2, meskipun selisihnya tidak signifikan ya dengan Erick Thohir. Tetapi kalau ditanyakan dengan simulasi siapa wakil presiden yang lebih didukung Jokowi, Erick Thohir menurut responden itu lebih didukung sebagai cawapres menurut pilihan Pak Jokowi ketimbang Ridwan Kamil. Nah, untuk yang lain tidak terjadi perubahan ya. Mahfud MD masih di peringkat keempat, kemudian disusul AHY, kemudian Hovifah dan Caimin. Tapi overall kalau kita lihat Sandiaga Uno itu juga tidak setinggi kalau pakai format pertanyaan biasa. Artinya selisih Sandiaga Uno, Erick Thohir itu tipis dalam margin of error 2,9% plus minus. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas capres melalui survei telepon indikator politik Indonesia. 3 nama ya. Nggak berubah ya? Tidak berubah. Sebenarnya ada sedikit perubahan dibanding survei April. Survei April tatap muka, Ganjar Pranowo masih peringkat pertama secara absolut ya, meskipun dalam margin of error dengan Prabowo Subianto. Nanti di slide berikutnya ada nih. Kita lihat. Kalau ini kan
survei telepon di awal bulan Mei. Ya. Nah, jadi meskipun tren elektabilitas Ganjar menurun di bulan April, di bulan Mei awal itu terlihat tren penurunan itu sebenarnya sudah rebound, tetapi belum pulih seperti sedia kala. Oke. Dan elektabilitas Prabowo Subianto itu secara absolut sedikit di atas Ganjar Pranowo, meskipun nothing secara statistik ya, karena bedanya terlalu tipis. Jadi ini kalau di margin of error kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu siapa yang peringkat pertama, siapa yang peringkat kedua. Tapi kira-kira kalau kita lihat awal Mei memang survei indikator kurang lebih menemukan pola yang sama dengan survei Kompas atau survei Lembaga Survei Indonesia, di mana Prabowo Subianto makin kompetitif, terutama karena Prabowo dianggap mulai dekat dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya kan mereka yang mendukung Pak Jokowi didominasi oleh Ganjar. Oke. Kita lihat survei tatap mukanya indikator politik elektabilitas capres. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, ini sebelumnya ya. Ini bulan April, jadi sebelum slide yang tadi saya barusan sampaikan. Jadi kalau kita lihat 3 nama, Ganjar itu sedikit di atas, kemudian disusul Pak Prabowo. Nah, di awal bulan Mei itu Pak Prabowo mulai menyalip meskipun tidak signifikan secara statistik. Tapi poinnya ada alarming bell yang harus dibunyikan terutama oleh PD Perjuangan karena ada tren penurunan elektabilitas Ganjar. Sementara Pak Prabowo meskipun kenaikannya tidak eksponensial tetapi konsisten naik tiap bulannya. Nah, sementara untuk Mas Anies masih di peringkat ketiga tetapi tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua atau pertama. Artinya saya tidak pernah mencoret nama Mas Anies dari racing ya menuju 2024 karena selisih antara 3 top 3 ini juga tidak terlalu dekat jauh. Ya ini ya. Betul. Oke, jadi kita juga nggak tahu kalau margin of error berapa, sementara undecided-nya masih 9,1. Kalau misalnya 9,1% ngeblok ke Mas Anies, nah dia itu kan bisa lebih ketat lagi tuh. Bisa menciptakan kejutan. Artinya Mas Anies masih terbuka kemungkinannya untuk masuk putaran kedua. Kita lihat slide selanjutnya. Ada tren elektabilitas calon presiden, ini indikator dan LSI bersama ya Mas ya. Silakan. Tadi udah dijelasin sedikit tapi mungkin bisa dilihat lagi. Nah, ini yang warna merah. Betul, ini survei tatap muka gitu ya, 2 lembaga. Kalau kita lihat, pertama yang warna merah ini adalah elektabilitas Ganjar Pranowo. Jadi terlihat di 2 bulan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo itu mengalami tren penurunan. Nah, ini penting nih. Meskipun di awal April survei tatap muka Ganjar masih di peringkat pertama, tetapi tidak signifikan secara statistik dan tren tidak bisa bohong. Tren terjadi penurunan buat Ganjar, artinya PD Perjuangan harus menghidupkan mesin gaspol. Kenapa? Tren penurunan ini bahkan masih berlanjut di survei telepon awal Mei. Artinya meskipun sudah dideklar sebagai capres, ternyata belum mampu. Efek pengungkitnya tidak sebesar yang diperkirakan. Dan terutama adalah faktor pembatalan Piala Dunia yang masih menyisakan kekecewaan buat penggemar sepak bola. Apalagi besok akan ada Piala Dunia ya. Ada Piala Dunia bayangan. Ada Piala Dunia bayangan, itu berpengaruh apa enggak? Nanti mungkin di... Nah, kemudian yang warna oranye adalah elektabilitas Pak Prabowo. Trennya naik terus selama beberapa bulan dan itu bersamaan bukan semata-mata blundernya PD Perjuangan terkait dengan Piala Dunia U20 yang gagal, tapi juga endorsement Presiden Jokowi yang terbelah. Jadi itu memberikan efek elektoral yang cukup signifikan. Yang biru ini Mas Anies Baswedan. Mas Anies, trennya memang ada penurunan, bahkan sempat menyalip Pak Prabowo di bulan November, tetapi belakangan trennya melemah. Tetapi angka 25% di tengah melemahnya elektabilitas Mas Anies itu masih signifikan. 25%, jangan lupa masih ada 9% yang belum menentukan pilihan. Jadi kalau 9%-nya itu ngeblok semua ke Mas Anies, di saat itu yang sama pemilihnya lebih militan, mungkin ya? bisa menciptakan kejutan. Tapi apakah kemudian posisinya Mas Anies yang tidak punya jabatan juga berpengaruh? Salah satunya itu, jadi beliau kehilangan panggung. Tetapi yang paling utama sebenarnya beberapa bulan approval Presiden Jokowi meningkat. Tetapi kan belakangan ada tren meningkatnya inflasi, ya terutama telur dan daging ayam. Biasanya kalau inflasi naik, approval rating Presiden turun. Ini enggak. Ini kita sedang cek. Tetapi poinnya kemungkinan bisa terdampak oleh meningkatnya inflasi. Dan kalau inflasi naik, approval rating Presiden turun, kita tidak tahu seberapa besar, itu biasanya memberi kabar gembira buat Mas Anies. Jadi itu terdampak dari approval ratingnya Presiden. Yang kebetulan naik waktu survei ini dilakukan.
Kita lihat simulasi capres dan juga cawapres. Ini surveinya indikator juga. Ada simulasinya 3 pasangan ya Mas ya. Ini survei tatap muka ya. Ya, ini ada sebenarnya beberapa simulasi, tapi karena kita topiknya hari ini adalah soal Caimin, jadi kita potret nih. Boleh, gitu. boleh. Menurut saya simulasi Prabowo Muhaimin patut untuk kita prioritaskan juga, karena bagaimanapun keduanya adalah ketua umum partai. Dan Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra tidak cukup kursinya untuk bisa mengusung Prabowo sendirian. Artinya PKB faktor penting. Dan pemilik PKB tanda kutip adalah Muhaimin Iskandar. Jadi penting untuk kita simulasikan. Nah kalau kita lihat berdasarkan simulasi ini, elektabilitas Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar itu 28%. Nah ini artinya dengan segala hormat saya kepada Caimin, Pak Muhaimin ketika bergandengan dengan Pak Prabowo tidak mengatrol elektabilitas Prabowo Subianto. Kan masih ada waktu ya, 9 bulan, 8 bulan buat Caimin untuk meningkatkan performa elektoralnya. Kalau ini Ganjar Pranowo dengan RK naik sekitar 4%. Naik sekitar 3-4%. Anies dengan Kofifa juga enggak nih kayaknya. Enggak, Enggak, ini malah menurun ini. Kalau ini turunnya cuma 1% ya. Kalau Pak Prabowo dengan Muhaimin ada kurang sekitar 3%-an. 3%-an penurunan. Ya. Sekali lagi kita belum tahu karena belum final pasangan capres dan juga cawapresnya, meskipun simulasi sudah dibuat. Intinya buat Caimin PR-nya cuma satu, meningkatkan performa elektoral. Karena partai PKB sudah itu kuat. Mesin bagus tuh. Mesin bagus. Tinggal elektabilitas Caimin dinaikkan terutama di basis PKB sendiri. Karena PKB 9%. Kalau misalnya pemilih PKB memilih Caimin sebagai cawapres, itu sudah memberikan modal. Itu sudah modal luar biasa buat Caimin untuk bergaining position dengan Pak Prabowo atau dengan elit politik. Nanti kita bahas lebih dalam ya soal bergaining position itu bersama dengan narasumber kami. Tapi kita akan saksikan dulu wawancara khusus saya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Di sini Caimin ataupun Gus Ami blak-blakan soal peluangnya menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dan apakah Caimin akan dihianati oleh Prabowo Subianto. Kita dengarkan sama-sama wawancara khusus saya dengan Muhaimin Iskandar. Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan konsolidasi politik. Kayaknya udah siap banget jadi cawapres hari ini. Kamu paling berat lah. Oh ya enggak lah. Hari ini udah sampai menyiapkan kaos khusus ini. Apa nih artinya merdesa? Merdesa, merdeka, makmur, sejahtera. Oke, itu tagline-nya ya. Tagline. Kalau dapet tiket di kontestasi Pilpres. Insya Allah dapat. Insya Allah. Ini nanti saya akan bahas lebih dalam. Tapi saya mau dari peristiwa yang paling baru dulu. Cak, beberapa hari yang lalu kan Caimin bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Apa yang dibicarakan di situ, Cak? Ya seperti biasanya, berbagai hal ya. Ekonomi, perjalanan luar negeri, tentu politik juga. Agenda pokok hari ini adalah bonus demografi itulah. Jadi yang soal politiknya saja, karena yang paling seksi adalah soal politiknya. Kabarnya yang kita dapat informasi, Caimin melaporkan hasil kegiatan ataupun konsolidasi politik di Jawa Timur bersama dengan Pak Prabowo. Di mana para kiai sepertinya sudah memberikan restu kalau misalnya Caimin berpasangan dengan Pak Prabowo. Itu betul ya? Ya begitulah, berbagai hal termasuk salah satunya saya baru kemarin dari Jawa Timur dan kiai-kiai solid bersama kita gitu. Oke. Dan di situ kabarnya Caimin juga mendapatkan arahan untuk lanjut terus dari Presiden. Iya kira-kira begitu. Kok kira-kira begitu gimana? Ada sedikit rahasianya. Ada sedikit rahasianya. Apa nih rahasianya? Ya nggak perlu diceritakan. Oke, tapi kita dapat bocoran rahasianya. Kabarnya Caimin sempat menanyakan, kalau misalnya memang saya disuruh lanjut bersama dengan Pak Prabowo, kok tetap ada namanya Pak Erick Thohir di situ? Nggak ada pembicaraan itu. Tidak membahas sama sekali. Termasuk peluangnya Mas Gibran ditanya juga nggak sama Caimin? Nggak ada. Cuman kita bahas kira-kira di PDIP itu kayak apa gitulah pertanyaan yang dilakukan gitu-gitu umum aja. Maksudnya di PDIP kayak apa tuh gimana? Waktu itu kan setelah dipanggil PDIP Mas Gibrannya. Nah, saya ditanya apa ya kira-kira di sana. Pak Jokowi juga belum tahu, belum ada laporan dari Mas Gibrannya kan. Tapi bahwa Anda menanyakan ke Presiden peluang putranya, peluangnya Mas Gibran untuk berpasangan dengan Pak Prabowo itu ada ya dalam pembicaraan itu? Enggak ada. Beliau dari awal udah bilang
nggak ada pembahasan Gibran, istilah beliau itu nggak logis. Seberapa penting sih sebetulnya perannya Pak Jokowi dalam pembentukan koalisi Pilpres 2024? Karena semua ketua umum partai seolah-olah menyerahkan nasib partainya untuk membentuk koalisi Pilpres itu kepada Presiden Jokowi. Loh, kita kan jauh hari ya sebelum ketemu Pak Jokowi sudah deklarasi PKB Gerindra ya. Jadi kita punya satu kesepakatan yang paling awal di antara partai-partai koalisi yang lain. Dan tentu koordinasi dengan Pak Jokowi sebagai pimpinan koalisi hari ini sekaligus sebagai pimpinan kepala negara tentu biasa aja. Menurut saya wajar-wajar aja. Jadi tidak ada yang menyerahkan nasib partai koalisinya kepada Presiden Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2024? Menyerahkan mungkin tidak ya, masing-masing partai punya fleksibilitas ya. Kemana pilihannya dan tapi bahwa restu atau sisi atau pemberitahuan kepada Presiden sangat penting. Kenapa restunya Presiden Jokowi sangat penting? Karena kan 2014 kemarin restunya Presiden SBY tidak begitu penting. Kenapa yang sekarang Presiden Jokowi restunya lebih penting bagi PKB dan teman-teman partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Sama dulu juga restu Pak SBY penting karena sebagai presiden yang mengawal proses jalannya pemilu. Jadi gini, ada filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa itu kalau ada pilihan lurah, ojo lali komunikasi karo Pak Lurah gitu loh, kira-kira gitu. Itu adat Jawa yang saya kira menurut saya siapapun yang ikut kompetisi lebih baik dalam quote and quote sisinya ke presiden itu penting. Oke, bahwa restu presiden itu penting, tapi kalau presiden tidak merestui jalan terus begitu? Ya itu hak masing-masing. Tentu kalau yang penting pemberitahuan lah. Kira-kira. Sifatnya pemberitahuan saja ya, bukan pengaturan ya? Bukan. Jadi PKB hanya memberitahu saja, keputusan nasihat, akhir, kalau pengaturan nasihat, itu di Anda? Ya, kewenangan, independensi PKB harus dijaga. Kami masuk lebih dalam ya soal cawapres. Kami dengar Pak Prabowo Subianto belum yakin untuk menerima Anda sebagai cawapres, makanya tak kunjung deklarasi. Cak, itu betul ya? Ya tanya Pak Prabowo. Tapi Anda merasakan itu nggak sebagai calon mitra koalisinya? Masa nggak merasakan itu? Enggak sih, kita keliling di berbagai daerah, kita rapat terus-menerus, biasa aja. Semuanya on the track ya. Soal timing, soal bagaimana nanti kan belum harus disampaikan hari ini. Oke, tapi sempat bertanya nggak mungkin ke Pak Prabowo, kenapa kita tidak kunjung deklarasi kalau memang Pak Prabowo yakin sama saya? Masa nggak menanyakan itu? Oh, lebih jauh dari itu. Pertanyaan saya ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo selalu disampaikan kepada saya. Ini ada yang lamar jadi cawapres, bagaimana menurut Pak Muhaimin? Oke. Ya, diskusi panjang, oh cocok nggak cocok, cocok nggak cocok, ujungnya nggak cocok. Gitu. Yang cocok cuma Caimin. Ya begitulah kira-kira. Jadi yang melamar ke Pak Prabowo untuk menjadi cawapres itu ada beberapa, dan itu semuanya disampaikan. Selalu didiskusikan sama saya. Berarti termasuk nama Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian termasuk namanya Pak Erlangga. Ya. Itu semua didiskusikan. Dan ujungnya? Ya. Ujungnya nggak kan cocok gitu maksudnya? Jadi ini kan belum tuntas ya. Diskusi itu tidak sekali ketemu ya. Semua ada proses ya. Yang paling penting adalah kebersamaan dalam koalisi itu, misalnya Pak Erlangga wajar-wajar aja. Tapi kita belum tolak juga belum terima gitu kan. Ini ada proses yang nanti siapa tahu ada peluang, siapa tahu nggak ada peluang. Gitu. Oke. Kalau pada akhirnya nanti Pak Prabowo tidak memilih Anda sebagai cawapres, Anda akan tetap mendukung Pak Prabowo dan Gerindra? Kalau saya pribadi ya, tapi kan partai belum tentu mau kan. Nah, gitu tapi kan ya. Anda ketua umum PKB. Ya, tapi kan saya harus mempertanggungjawabkan kepada bahwa perintah kepada saya itu kan calon wakil presiden. Oke. Kalau nanti kemudian kesimpulannya sama Pak Prabowo lain, ya saya harus melapor kembali ke partai. Oke. Tapi Anda pribadi, apapun keputusannya Pak Prabowo, pasti akan mendukung ya, Cocok. meskipun Saya Anda, pribadi ya. Saya meskipun pribadi. Anda tidak dipilih sebagai cawapresnya. Ya jangan mendoakan jelek begitu. Oke. Ini kan semua politik berbagai seni kemungkinan harus dipersiapkan di atas meja. Apalagi kan Caimin ketua umum partai yang cukup lama. Sampai hari ini saya belum berpikir seperti itu. Kalau itu terjadi ya tentu pasti saya harus mempertanggungjawabkan kepada PKB kan. Oke.
PKB tentu akan berdiskusi tiga pilar. Satu Dewan Syuro, Dewan Tanfid, terus Ijtima Ulama. Karena itu memang merupakan keputusan dari Muktamar PKB di Bali ya tahun 2019 menjadikan Anda sebagai capres ataupun cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Sehingga yang Anda khawatirkan kalau misalnya Anda tidak dapat tiket itu akan mengganggu stabilitas posisi Anda sebagai ketua umum PKB begitu ya? Iya, bisa begitu. Oke, jadi Anda mengakui bahwa tiket itu untuk mengamankan posisi sebagai ketua umum PKB? Iya. Iya. Iya betul. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, seperti itu ya. Selain namanya Caimin yang mungkin digadang-gadang sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ada nama Pak Erick Thohir yang didorong oleh Partai Amanat Nasional. Itu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya ya. Itu kan didiskusikan juga Pak Prabowo kepada Anda. Setiap saat kita. Respon Anda soal Erick Thohir dipasangkan dengan Pak Prabowo seperti apa? Ya tergantung pembicaraan, kan sudah berkali-kali ya pembicaraan itu. Kadang-kadang langsung mensimulasi kantong suaranya Erick di mana. Kadang-kadang kita simulasi konteksnya di mana, daya terimanya PKB kayak apa. Begitu ya. Itu diskusi panjang lah ya. Tapi sampai hari ini nominasinya semakin mengecil. Itu, Oke, nominasinya semakin mengecil. Sudah tinggal berapa nama untuk kandidat cawapresnya Pak Prabowo? Ya tinggal 2 lah kira-kira. Tinggal 2, salah satunya Anda? Iya. Satu lagi berarti? Rahasia Mas. Oh rahasia, jadi sudah tinggal 2 nama ya. Nama. Cawapresnya Pak Prabowo, salah satunya adalah Caimin. Kami dapat informasi ya bahwa dari PBNU itu sudah solid menyerahkan hanya 1 nama, yaitu Pak Erick Thohir sebagai cawapres, baik di Ganjar Pranowo dan juga di Prabowo Subianto. Anda mendengar itu juga ya? Saya nggak dengar. Saya dengarnya kabarnya sih di Ganjar ya. Kalau di Prabowo belum dengar. Pak Prabowo juga nggak pernah ngomong itu. Bahwa PBNU mendorong 1 nama Pak Erick Thohir, masa Anda tidak mendengar? Di Ganjar saya dengar. Di PDIP saya dengar. Tapi saya nggak tahu faktanya kayak apa. Isu lah ya. Isu. Dan saya yakin itu isu karena PBNU kan nggak ikut-ikut, nggak boleh, apalagi tertulis. Dia kan sudah sejak awal mendeklar sebagai organisasi yang tidak ikut-ikut dalam Pilpres. Oke. Jadi rumor menurut saya itu. Itu rumor. Menurut Anda siapa yang lebih bisa melengkapi Pak Prabowo, Anda atau Pak Erick Thohir? Siapa yang lebih unggul? Sekarang tiga syarat lah ya kira-kira ya. Satu, keterpilihan. Keterpilihan ini mungkin pragmatis ya, menjadi pertimbangan yang make sense ya. Yang kedua, pijakan dasar rencana dan gagasan perjuangan lah kira-kira begitu. Nah, yang ini Pak Erick itu mungkin sudah NU sebagai pijakan gagasannya sudah mungkin nyambung ya ke NU-nya. Karena bicara ke NU-an dan PKB ini mutlak ya. Mutlaknya karena 3. Yang pertama, ya partai ini kan harus mengusung sejarah Mbah Hashim, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Gus Dur sampai sekarang. Ideologis lah ya. Pak Erick mungkin ya sudah mulai lah kita terima dengan baik gagasan-gagasan ke NU-nya. Tapi dibanding saya kan masih unggul saya kira-kira gitu kan. Jadi dari sisi ideologis Caimin merasa lebih unggul ya? Dari segi kantong suara, ya jauh lah Erick dibanding saya. Kok malu-malu sih ngomong lebih unggul? Ya nggak enak dong, saya mau jadi sendiri kan nggak apa-apa kan harus pede jadi cawapres. Erick baru jadi menteri, saya sudah lama jadi menteri, pengalaman lah kira-kira. Jadi dari segi pengalaman, ideologis dan juga elektoral ataupun kantong suara, Anda merasa Anda lebih unggul dan juga bisa melengkapi Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang kami dengar untuk menjinakkan hati Anda, untuk melunakkan seorang Muhaimin Iskandar, Pak Erick Thohir sampai melakukan pendekatan karena itu syaratnya dari Pak Prabowo. Kalau memang Pak Erick mau diambil sebagai cawapres, Caimin harus menerima, itu betul ya? Pak Erick itu mendekati saya udah 3 tahun yang lalu. Untuk menjadi cawapres? Iya, untuk kita berpolitik lah. Jadi saya dekat sama Pak Erick. Saya kira itu usaha-usaha yang bagus ya. Bagaimana menyamakan gagasan, cara memilih
pintu masuk untuk menjadi kepemimpinan nasional, saya kira tidak ada masalah ya. Itu pendekatan yang lama dan panjang. Bahkan sering kita berdiskusi, berdebat sama pandangan. Itu wajar, proses biasa. Pendekatannya sampai sekarang masih terus dilakukan untuk melunakkan hati Anda? Tidak untuk melunakkan hati saya. Pak Erik mungkin sudah tahu lah. Bahkan beberapa kali ketemu juga. Kayaknya kamu deh yang bakalan maju gitu. Pak Erik berkenan membantu menjadi ketua tim pemenangan seperti dulu membantu Pak Jokowi sebagai ketua TKN? Itu yang kita harapkan. Makanya saya bilang kita tidak dalam konteks menerima atau menolak Pak Erik. Karena kita ingin dialektika ini, Pak Erik ini terlibat terus. Sampai sama-sama menerima. Kalau saya jadi cawapresnya Pak Prabowo, Pak Erik nerima gitu loh. Atau kalau Pak Erik yang dipilih misalnya saya bisa nerima juga misalnya gitu. Sehingga pada ujungnya kita ingin Pak Erik menjadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo dan saya. Maksudnya menjadi bagian, menjadi ketua tim kampanye pemenangan seperti dulu membantu Pak Jokowi ya. Tapi sebetulnya sejak lama kami mendengar ada masalah personal antara Anda dengan Pak Erick Thohir begitu. Karena dulu Pak Erick dikabarkan mengganggu posisi Anda sebagai ketua umum PKB. Enggak pernah. Sangat bagus. Hubungan saya sama Pak Erick bukan hanya hubungan pertemanan, hubungan seperjuangan. Jadi nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada masalah apa-apa. Jadi PKB dan juga Anda bisa menerima kalau nanti Pak Prabowo memilih Erick Thohir sebagai cawapresnya? Iya belum tentu kalau itu soal pilihan dan itu rahasia. Nanti kita lihat ujungnya kita nggak tahu. Tadi kan Anda katakan kalau Pak Prabowo tidak memilih Anda secara pribadi, Anda akan tetap mendukung Pak Prabowo. Betul. Tapi kalau misalnya nanti pilihannya bukan ke Anda, tapi ke orang lain. Saya harus lapor ke partai lagi. Tapi secara pribadi Anda akan mendukung mereka? Kalau pribadi saya asal ikut Pak Prabowo dulu saya. Yang terbaru nama Mas Gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kami dengar sebetulnya Pak Prabowo sendiri yang menyodorkan nama Mas Gibran sebagai cawapres ke Presiden Jokowi. Anda dengar itu? Yang terbaru nama Mas Gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kami dengar sebetulnya Pak Prabowo sendiri yang menyodorkan nama Mas Gibran sebagai cawapres ke Presiden Jokowi. Anda dengar itu? Saya belum dengar se-eksplisit itu ya. Yang saya tahu waktu Pak Prabowo ke Solo, kemudian Pak Prabowo menawarkan kepada konstituen begitu ya, kepada relawan. Apakah cocok nggak Mas Gibran? Dijawab cocok. Nah dari situ semacam lamaran Pak Prabowo dari situ kepada Gibran. Saya kira wajar aja untuk sebuah usaha-usaha mencari yang paling memungkinkan untuk mendorong kemenangan Pak Prabowo. Anda sempat bertanya ke Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo melontarkan lamaran itu terhadap Gibran di depan relawannya? Saya belum ketemu sejak itu, belum sempat diskusi soal Mas Gibran. Pak Prabowo. Anda merasa Gibran sebagai saingan nggak? Saya kira enggak ya, karena Mas Gibran harus 2 tahap lagi kan, masih kurang pengalaman. Bukan, usia kan masih belum. Undang-undang kan minimal 40 tahun. Itu 1 tahap yang harus dilalui dulu. Simulasi harus kita lakukan, dukungan elektoral. Ya seperti Pak Erik ya, kita simulasi dari gagasan ideologis, kekuatan elektoral dan seterusnya, dan syarat-syarat lainnya. Tapi menurut Anda mungkinkah bisa terjadi pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya kan masih harus menunggu MK, apa mungkin dimenangkan oleh MK. Jadi Anda meyakini MK tidak mungkin memenangkan? Saya tidak tahu, kita kan tidak bisa memprediksi. Tapi 1 tahap itu baru kita bisa simpulkan. Bahwa yang mengajukan gugatan ke MK tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia cawapres menjadi 35 tahun adalah 2 kepala daerah dari Gerindra. Artinya kalau kita bisa baca, Gerindra memang berkepentingan untuk menurunkan batas usia cawapres. Berarti kan mengakomodasi Gibran. Saya dengar bukan orang ya, tapi lembaga, institusi. Partai. Ada PSI, kemudian ada 2 kepala daerah. Satu adalah wali kota
Bukit Tinggi, yang satu adalah wakil bupati Lampung Selatan, dan dua-duanya adalah kader Gerindra. Yang saya tahu partai ya, kalau wali kota saya belum dengar ya. Yang saya tahu ada 2 partai yang menggugat di MK. Saya tidak tahu sampai mana dan bagaimana, saya hanya dengar dari info-info aja. Tapi kalau Anda lihat bahwa 2 kader Gerindra mengajukan diri, mengajukan gugatan uji materi tentang batas usia cawapres, artinya kan Gerindra sebetulnya ingin memberikan karpet merah kalau misalnya gugatan itu dikabulkan oleh MK. Memberikan karpet merah kepada Gibran. Saya baru dengar ini ya, tapi kalau itu benar, ya tidak ada masalah, itu hak orang untuk melakukan upaya-upaya hukum. Oke, tapi Anda nggak khawatir ya? Tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti MK mengabulkan, kemudian Gibran ada peluangnya? Ya kita ajak diskusi lagi, Oke. gimana peluangnya gitu, dan seterusnya. Kami dapat informasi juga ya, bahwa beberapa minggu yang lalu dalam rapat tertutup di internal DPP PKB, Caimin sempat menyampaikan bahwa Juni targetnya kita harus deklarasi dengan Pak Prabowo. Kalau Juni tidak deklarasi, maka bulan Juli kita cari opsi lain, kita cari pasangan lain. Itu betul ya? Enggak betul. Masa nggak betul? Ini Nggak beberapa betul. petinggi Anda loh yang bilang. Enggak betul, yang betul itu Ijtima Ulama ngasih mandat sampai bulan Bulan Mei. Syawal. Oke. Syawal itu Mei artinya. Ya. Sampai bulan Syawal. Ya sampai nanti akhir Mei ini ya saya akan melaporkan perkembangan ke para ulama itu. Nanti kita simulasikan deadline yang mereka berikan supaya kalau deadline itu diterima untuk fleksibel atau tetap kekeh pada Mei. Nanti itu ada forumnya. Oke, jadi kalau misalnya nanti bulan Juni tidak ada deklarasi antara Pak Prabowo dengan Muhaimin sebagai capres-cawapres, PKB langkahnya seperti apa? Langkah pertama rapat gabungan Dewan Syuro, Dewan Tanfid. Langkah yang kedua melaporkan kepada Ijtima Ulama, gabungan antara kiai-kiai NU kultural dan juga kiai-kiai yang ada di berbagai tanah air di seluruh Indonesia. Nah di situ akan muncul opsi-opsi lah ya, opsi lanjut soal timing atau punya gagasan koalisi baru. Bisa jadi. Oh jadi opsi soal memundurkan timing ataupun deadline itu sudah ada di atas meja. Opsi membentuk koalisi baru juga sudah ada di atas meja. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak kunjung mendeklarasikan cawapres. Opsi membentuk koalisi lain ini yang menarik, nanti saya akan dalami. Sebagai opsi lain membentuk koalisi lain, kabarnya Anda sudah intens berkomunikasi dengan petinggi Partai Nasdem untuk menyodorkan diri sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Belum pernah ada komunikasi dan belum ada rencana ke sana. Oke, sama sekali tidak ada komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Tidak ada. Oke, karena informasi yang kami dapatkan berbeda nih. Ya kalau informasi kan macam-macam. Bahwa dari mereka yang menawarkan Anda sebagai cawapres? Ya mungkin aja, tapi saya nggak dengar itu. Tidak ada komunikasi ya dari Nasdem yang mengejar ke PKB, ke Caimin untuk menawarkan. Sampai hari ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Kalau misalnya itu ditawarkan, tertarik nggak? Belum masuk opsi ya. Kita sudah dari awal opsi Gerindra PKB ini sudah mantap ya. Oke. Sudah solid, bagus. Tapi kan tadi dikatakan kalau misalnya sampai batas waktu di bulan Mei tidak ada kejelasan terhadap nasib Anda sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ada opsi koalisi lain. Siapa yang ngasih opsi nanti kita uji gitu kan. Mungkin kiai-kiai punya opsi, mungkin jajaran pengurus punya opsi. Di forum itu kita uji, jangan-jangan itu opsi mimpi, opsi cita-cita, atau opsi rencana, atau apa kita uji. Jangan-jangan hanya keinginan-keinginan aja. Keinginan siapa maksudnya? Pengurus-pengurus, keinginan orang-orang yang ingin mengajak PKB gitu. Jadi keinginan dari elit di koalisi perubahan begitu yang ingin koalisi mengajak. manapun. Oke. Koalisi manapun. Apa jangan-jangan ada ketakutan kalau misalnya nyebrang ke koalisinya perubahan nanti bisa bernasib sama seperti Nasdem? Ada kekhawatiran itu nggak? Nggak ada lah. Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada kekhawatiran? Oke. Rencana aja belum ada kok, apalagi kekhawatiran. Kan politik harus membuka semua opsi di atas meja. Makanya siapa yang bisa memberi opsi alternatif, kita uji. Apakah itu mimpi, apakah itu hanya harapan, informasi apa nggak jelas, atau informasi valid kan belum tahu.
Tapi memang ada secara psikologis ada ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti belok ke koalisinya Anies yang dalam tanda kutip ini banyak berseberangan dengan pemerintahan? Lawang di sana aja nerima saya belum tentu mau. Oke. Tapi kalau di sana nerima Anda? Ya nggak tahu, kita belum tahu. Oke. Tapi PKB tidak menutup opsi itu ya? Ya tertutup dong. Kalau nanti di rapat itu ada opsi lain, saya nggak tahu. Tapi hari ini nggak ada opsi lain. Hanya satu opsi bersama Gerindra. Oke, satu opsi bersama Gerindra ya. PKB yang punya basis suara di Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama menjadi posisi tawar Anda. Iya. Infonya ke Nasdem untuk berkoalisi. Bahkan Anda Nasdem? bahkan Nggak Anda ada, sampai menyewa lembaga survei khusus untuk survei di Jawa Timur. Oh enggak, lembaga survei se-Indonesia. Kita punya yang namanya rujukan kebijakan. Oke. Rujukan kebijakan itu survei. Survei di seluruh Indonesia. Jadi termasuk Jawa Timur. Dengan Nasdem sama sekali belum ada pembicaraan. Belum ada pesan dari sana juga nggak ada. Oke. Saya melihatnya ada kekhawatiran sebetulnya dan sepertinya Anda dan juga PKB seolah menutup peluang ataupun pintu untuk berkoalisi dengan Anies. Kenapa? Karena mazhabnya beda, karena di Ya situ ada enggak dong, PKS. kalau kita sudah memilih bersama Gerindra terus kemana-mana itu namanya nggak setia. Oke. Jadi PKB itu terkenal yang paling setia kecuali dikhianati. Oke. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya PKB tidak pernah khianat, tapi kalau dikhianati sering kira-kira Oke. gitu. Kan tadi Anda katakan ya, kalau misalnya sudah berkomitmen dengan Gerindra, jangan kemana-mana. Ya. Tapi Anda berdansa-dansa juga dengan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Oh Hartarto. itu yang kan, membentuk KIB. itu kan dalam rangka lain kalau itu. Dalam dalam rangka rangka- memperbesar. Saya ngerayu Demokrat juga kan. Oke. Agar koalisi Gerindra PKB ini nambah partai. Saya juga ketemu PAN, saya ketemu Golkar, malah yang intens dengan Golkar. Oke. Kenapa sangat penting untuk mengajak Golkar ke dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini? Bukan hanya Golkar, semua partai kita harapkan. Malah Pak Prabowo bilang partai yang non parlemen pun harus kita ajak. Makanya kita rayu Perindo, kita rayu PSI, kita rayu partai-partai yang non parlemen. Ada tawaran dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, agar Anda menjadi cawapresnya di kontestasi Pilpres 2024. Itu betul ya? Belum ada. Nggak ada tawaran itu? Kita baru sibuk untuk mencari kecocokan koalisi besar itu antara PKB, Golkar, Gerindra. Nanti mungkin tambah PAN. Yang kami dengar sebetulnya pembicaraannya sudah sangat teknik sekali, termasuk pembagian logistik pemenangan dengan Golkar. Kalau misalnya Anda dan Pak Erlangga bersatu dalam satu koalisi menjadi pasangan capres-capres. Belum ada. Itu apa ya? Mungkin aja hanya rasan-rasan kali ya. Ada sih yang kenapa nggak pasangan aja? Gitu. Tapi itu lebih bersifat pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nggak pasangan aja Golkar PKB? Ya biasalah untuk mereka saling tes gitulah. Oke. Jadi opsi berpasangan dengan Erlangga Hartarto artinya pasangan Golkar PKB Erlangga Muhaimin itu tidak masuk dalam opsi koalisi lain. Iya. Kalau misalnya nanti dengan Pak Prabowo deadlock. PKB Gerindra ini pilihan utama final. Gitu. Nggak ada pilihan lain. Pilihan utama itu, tapi kan harus punya pilihan kedua. Pilihan Ya, keduanya adalah bersama dengan siapa Golkar. yang mengajukan pilihan kedua? Rasional apa enggak? Nggak ada yang rasional selain PKB Gerindra. Kenapa? Saling mengisi, ceruknya berbeda, kekuatannya utuh dan seterusnya lah. Oke. Di sisi lain kita juga dengar bahwa PKB menawarkan Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua tim pemenangan Anda dan juga Pak Prabowo, itu betul ya? Ya, betul. Itu betul. Kok pede sekali? Bukan PD itu, bukan ide saya Ya. dan bukan ide itu, ada dua tim. Tim PKB Golkar ketemu. Ya. Di Faisal Reza mewakili PKB, kemudian Nusron Wahid mewakili Wakili Golkar. Golkar. Nah, dua itu ngobrol diskusi. Tahu-tahu saya dapat kabar bahwa perdebatan sampai pada level nanti kalau Pak Erlangga tim sukses gitu. Itu antar mereka aja. Tapi kalau misal Belum sampai ke kita. Oh, belum sampai. Tapi bahwa ada tawaran dari tim kecilnya PKB kepada Golkar agar Erlangga Hartarto menjadi ketua tim pemenangan
Pak Prabowo dan Pak Muhaimin itu betul? Antar tim kecil itu, antar tim kecil. Belum sampai ke kita ketua umum. Belum. Tapi menurut Anda itu ide yang bagus nggak? Ya sebetulnya kalau Golkar, PKB, Gerindra gabung, ini kan 3 inti ya. Saya, Pak Prabowo, Pak Erlangga. Dari segi kalkulasi politik ya tinggal bagaimana sharing power bertiga kan gitu. Sharing power bertiga, soal pemenangan, soal tim sukses, soal kabinet begitu. Kami juga dapat info sebetulnya istana ataupun presiden menginginkan bukan 2 calon ya yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 dan juga bukan 3. Ada opsi skenario keempat ataupun poros koalisi keempat, yaitu mendorong Anda berpasangan dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dan juga cawapres. Anda masa nggak dengar? Belum dengar. Nggak ada. Skenario itu? Belum dengar. Belum dengar. Tapi kalau misalnya ada skenario itu, Anda tertarik nggak? Ada skenario poros keempat, Golkar dan PKB? Belum terfikirkan. Yang ada adalah poros PKB Gerindra, belum ada alternatif lain. Oke, konsep koalisi inti yang digagas oleh Golkar dan juga PKB ini seperti apa sih, Cak? Apakah ini serius atau ini joget-joget politik aja? Jadi dulu kan pertemuan di kantor PAN waktu itu ada presiden, ada KIB, ada KKIR. Nah di situ ada semangat, ayo gabung bareng KKIR sama KIB. Nah di situ akhirnya yang mewakili KIB itu Golkar, yang mewakili KIR itu saya. Diskusi sampai hari ini sebetulnya masih berlangsung. Oke, jadi konsep koalisi intinya itu apa? Motor penggeraknya hanya Golkar dan juga PKB? Iya karena kalau jalan lancar ya Pak Prabowo akan kita ajak ngomong, tapi kalau nggak lancar itu ya biar berhenti di saya aja. Gitu. Oke, jadi berhenti di Anda aja. Oke, menarik ya bahwa di 2024 ini Anda solid sekali mendukung Pak Prabowo. Pokoknya capresnya harus Pak Prabowo. Padahal pada Pilpres 2014, 2019 PKB ini solid mendukung capres yang diajukan oleh PDI Perjuangan pada saat itu Pak Jokowi. Kenapa untuk 2024 PKB lebih condong ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo dari PDIP? Ya dari awal ketika kita mulai bergerak menyusun koalisi, kita lihat potensi kepemimpinan, potensi kemenangan, peluang untuk kerjasama. Artinya saling membutuhkan. Nah ketemu semua ini. Pertama PKB Gerindra saling membutuhkan untuk bisa menjadi satu syarat mengajukan calon. Ketemu titik. Yang kedua syarat kepemimpinan, Pak Prabowo sangat populer setelah Pak Prabowo mau bergabung dengan Pak Jokowi demi menjaga persatuan dan kesatuan. Saya melihat Pak Prabowo ini orang yang dahsyat ya, bisa rela bergabung dengan kompetitornya yang keras itu dalam pemerintahan. Artinya ini potensi kepemimpinannya dahsyat. Yang ketiga, elektoralnya bagus sekali Pak Prabowo itu. Sekarang terbukti. Kita sudah lihat dari awal ini bakal bagus ini. Ternyata bagus beneran. Anda tadi katakan ya bahwa kenapa PKB lebih condong mendukung Pak Prabowo dan juga Gerindra karena peluang kerjasamanya itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Artinya PKB merasa tidak dibutuhkan di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan kan tidak butuh kita karena dia udah cukup kan. Kalau Gerindra butuh kita butuh Gerindra. Itu saling membutuhkan. Atau Anda tidak yakin bahwa calonnya PDI Perjuangan sekuat Pak Prabowo? Saya tidak tahu ya, tapi kira-kira waktu itu pertimbangannya orang seperti Pak Prabowo yang sudah 3 kali kompetisi, itu investasinya dahsyat. Sementara Pak Ganjar baru berapa kali kompetisi, jadi masih butuh kerja. Pak Ganjar baru di level gubernur kan, kompetisinya. Jadi kalkulasi itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi sosoknya belum sekuat itu menurut Anda? Betul. Kalau Pak Prabowo kan pemilihnya itu sudah solid. Strong votersnya ya? Strong votersnya. Tapi kan dulu 2014 juga Pak Jokowi baru sampai level gubernur belum selesai. Belum menjadi gubernur 2 periode seperti Mas Ganjar.
Tapi Anda tetap yakin aja mendukung Mas Ya, Ganjar? karena kita tahu yang bakal terpilih Pak Jokowi. Jadi ini berdasarkan insting ya? Ada juga. Insting politiknya seorang Muhaimin Iskandar. Ada juga. Atau mungkin di 2024 ini ada kesulitan komunikasi antara Anda dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan? Enggak juga. Memang banyak faktor ya pertimbangan sehingga akhirnya terpilih pasangan bersama Gerindra Pak Prabowo ini banyak faktor. Atau jangan-jangan PKB sudah merasa lelah berkoalisi 10 tahun dengan PDI Perjuangan? Enggak. Kapok mungkin? Enggak ada? Enggak ada. Kok malu-malu gitu loh, Cak? Enggak. Kita sama Gerindra cocok itu aja, yang lain kita nggak mikir. Oh gitu ya. Survei indikator terbaru menyebut pemilih PKB mayoritas memilih Ganjar. Tetapi Anda lebih memilih berkoalisi dengan Pak Prabowo. Anda tidak khawatir ya bahwa suara konstituennya PKB nanti bisa terpecah? Ya, saya kemarin ditegur oleh orang-orang Gerindra, kenapa kok ada survei seperti ini? Pemilih PKB, kok katanya swingnya ke Ganjar. Saya jawab, tunggu tanggal mainnya, saya bilang. Maksudnya apa tuh? Saya belum instruksi aja, nanti kalau saya sudah instruksi, selesai. Kenapa tidak diinstruksikan dari sekarang kalau Anda yakin Pak Prabowo? Kalau saya instruksikan sekarang, nanti belum waktunya saja, timingnya. Kenapa? Apakah karena Anda belum diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, makanya mesin belum digerakkan? Oh enggak, karena memang belum ada kepastian koalisi itu. Belum ada kepastian di koalisinya? PKB Gerindra itu belum declare lah istilahnya. Oke, Mas kan udah declare, udah tanda tangan. Belum declare ke KPU gitu. Jadi harus menunggu dulu ya, menunggu siapa cawapresnya Pak Prabowo. Baru Anda akan declare Bukan, mesin declare partai. itu akan membuat pemilih PKB yakin. Kalau sekarang ini bener nggak sih gitu, makanya swing Oke. gitu kemana-mana. Caimin terakhir berarti opsi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu sudah tertutup ya bagi Anda dan PKB? Iyalah kita udah pasti Gerindra. Jadi nggak mungkin lagi mendukung Ganjar, PKB dan Anda? Enggak, susah. Kalau Anda tidak dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, opsi mendukung Ganjar terbuka? Rapat DPP dulu. Oke, rapat DPP yang akan menentukan suara akar rumput. 3 rapat loh, 3 pilar. Oke, Dewan DPP, Suro. Dewan Suro, Tanfid, kemudian Ijtima. Kalau nanti dari 3 rapat itu kemudian suaranya mayoritas, ya sudah kalau Caimin nggak jadi cawapresnya Pak Prabowo, kita ke Ganjar aja. Anda akan mengikuti ya sebagai ketua umum? Ya nantilah, itu kan nggak usah dipikir. Yang penting kita sama Pak Prabowo, Gerindra, titik. Kayak gitu nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Apakah nanti Anda betul-betul mendapatkan tiket sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024 karena Tunggu politik itu 1 bulan ke depan pasti udah akan ada kejelasan. Oke, kalau belum jelas mungkin ada opsi lain. Nggak ada. Membentuk perahu baru. Tidak ada opsi lain Oke. selain Gerindra. Oke, kita lihat karena Iya. politik itu cair. Cair. Sampai di ujung menjelang pendaftaran semua pilihan bisa Jadi berubah. ibarat perkawinan ini sebelum janur melengkung, itu takdir ada di tangan Tuhan. Oke. Manusia bisa usaha, tapi kan usaha itu bisa dilihat bahwa hari ini PKB ya Gerindra. Tapi Anda meyakini Gerindra ya PKB. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Anda? Oh nggak mungkin. Dan tidak mungkin Kita udah mengkhianati Anda? gini kok, sudah begini, sudah Oke, tanda tangan. sangat optimis ya. Sangat optimis. Terima kasih sekali Ketua Umum Terima Partai kasih. Kebangkitan Bangsa, Gus Ami, Cak Imin, Pak Muhaimin Iskandar sudah meluangkan waktu untuk Political Show CNN Indonesia. Terima kasih. Semoga tiketnya segera didapatkan. Amin, insya Allah. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tadi kita sudah menyaksikan bersama wawancara khusus saya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kita akan langsung mengulasnya dengan para narasumber yang ada di studio. Kita lihat manuvernya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini kian kencang. Muhaimin sowan ke Presiden Jokowi sambil menyampaikan keinginan untuk maju sebagai bakal cawapresnya Prabowo Subianto. Jokowi pun disebut merespon positif keinginan Muhaimin, namun tanda-tanda deklarasi pasangan Prabowo Muhaimin tidak kunjung dilakukan. Gerindra pun meminta untuk tidak terburu-buru. Lantas apa lagi yang harus ditunggu? Atau jangan-jangan koalisi PKB Gerindra ini masih menunggu arah dukungan Jokowi berlabuh? Nah, malam ini kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam.
Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam, Nana, malam. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam. Malam, Nana. Bang Andre. Oke, Malam, tadi Nana. kita sudah dengarkan sama-sama ya wawancara saya dengan Muhaimin Iskandar. Saya mau langsung aja deh ke Bang Andre. Bang Andre, jadi apa yang membuat Pak Prabowo masih bimbang mengambil Caimin sebagai cawapresnya? Pertimbangannya apa? Saya rasa nggak ada kebimbangan ya. Karena dari awal kami mentandatangani kerjasama politik ya antara Partai Gerindra dan PKB tanggal 13 Agustus 2022 itu jelas piagam kerjasamanya disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin secara bersama-sama. Jadi memang tinggal beliau berdua berunding, berdiskusi untuk memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu kesepakatannya. Oke. Dan Pak Prabowo juga sudah berkeliling Jawa Tengah, Jawa Timur, ketemu dengan seluruh kiai-kiai NU. Pesan kiai-kiai jelas kok bahwa Pak Prabowo harus bersama NU untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Tentu kalau bersama NU, partai NU apa? PKB. Oke. Jelas itu clear. Berarti kalau sudah ada amanat dari Kiai udah hampir pasti dong. Itu. NU-nya itu maksudnya Makanya PKB Caimin. kita Atau tunggu. mungkin ada NU yang lain. Ya, jadi kita tunggulah. Karena sekali lagi Nana, ini Nana harus paham, nanti Gus Jazil menjelaskan. Piagam kerjasama itu jelas, terang benderang. Keputusan calon presiden dan wakil presiden diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi beliau berdua lah yang akan memutuskan. Kami nih, saya Andre Rosiade, sami'na wa ta'na. Apapun keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, siap langsung kerja keras. Gitu nak. Tergantung beliau berdua. Kami juga menunggu nak. Bukan Nana doang yang penasaran. Kami pun Gus Jazil dan saya ini menunggu. Gitu loh. Sebenarnya yang lebih menunggu mungkin PKB ya. Kalau Gerindra kan mungkin nggak menunggu, tapi masih kemana-mana juga nih. Oh, kita gini, Gerindra kemana, misalnya komunikasi dengan siapapun itu disampaikan ke Gus Muhaimin. Oke. Gus Muhaimin ketemu dengan siapapun itu disampaikan ke Pak Prabowo. Jadi ini komunikasinya sangat baik, sangat solid, dan insya Allah Gerindra dan PKB akan memenangkan Pilpres 2024. Oke, harus ada PKB-nya ya. Iya dong. Gerindra nggak mungkin meninggalkan PKB. Nggak mungkin. Tadi kan di dalam wawancara Caimin sempat menyebutkan ya bahwa cawapresnya Pak Prabowo ini sudah mengerucut 2 nama. Saya salah satunya adalah Caimin. Salah duanya itu siapa? Erick Thohir dan juga Gibran, masuk gak? Walau alam yang tahu kan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi saya ingin tegaskan, Oke. ya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra berulang-ulang kali menyampaikan bahwa calon wakil presiden yang terkuat untuk Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Oke. Itu clear dan clean itu. Oke. Kalau misalnya sudah clean, kenapa nggak langsung aja? Apa pertimbangannya itu yang menjadi pertanyaan? mungkin- Kalau misalnya orang pacaran, Ya. sudah lama pacarannya, sudah mau tunangan, ibaratnya akad ini udah tunangan kan? Piagam perjanjian politik itu kan tunangan lah. Kan harusnya sudah datang aja ke pelaminan. Ngapain harus Ya, ditunggu lagi? Mungkin, ini analisis saya ya, mungkin Pak Prabowo dan Gus Muhaimin pertama masih menunggu yang lain bergabung. Oke. Yang kedua mungkin tunggu momentum, melihat dulu mungkin siapa nih, Mas Ganjar dengan siapa, Mas Anies dengan siapa, itu mungkin pertimbangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin lah. Kalau kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ta'na menunggu keputusan Pak Prabowo Sampai dan Gus kapan Muhaimin. kalau dari Gerindra? Memberikan Nana, waktu. waktu daftar ke KPU itu masih 5 bulan lagi Oke. Nana. Kok Nana? Jadi Gerindra nggak mau buru-buru ya? Dari Kami- pernyataan Anda tadi saya simpulkan Gerindra nggak mau buru-buru. Terserah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Kami sami'na wa ta'na dengan keputusan beliau berdua. Oke, saya mau ke Gus Jazil. Gus Jazil, tadi kan dalam wawancara disebutkan ya bahwa kalau misalnya Caimin tidak diambil menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka Caimin secara pribadi tetap akan mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Tetapi kalau DPP PKB, kalau partai belum tentu. Harus ditanya dulu ke partainya. Ini apa? Ini sinyal ancaman ke Pak Prabowo atau bagaimana? Bukan, ini semacam mekanisme internal saja. Bahwa semua, ini kan organisasi. Oke. Partai ini organisasi yang didirikan bersama-sama, maka aspirasi yang disampaikan itu juga harus memenuhi mekanisme administrasi, mekanisme partai. Tentu apa yang menjadi keputusan partai itulah yang dijalankan oleh Pak Muhaimin. Oke. Nah, ketika ditanya pribadi itu, tentu Pak Muhaimin sebagai pribadi menyampaikan itu. Nah, itu bagian dari mandat perjuangan dari mekanisme muktamar, ijtima ulama, itu semua dijalankan oleh Pak Muhaimin. Jadi sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Andre,
sebenarnya ini sudah terang benderang kok. Nggak ada yang diragu-ragukan, nggak ada juga yang ini hanya soal momentum kapan diumumkan saja. Oke. Jadi makanya nggak usah pakai penggunaan misalkan, terus andai kata, terus apa yang disampaikan Pak Muhaimin clear. Bahkan secara pribadi Pak Muhaimin saya tetap dengan Pak Prabowo. Bahwa mekanisme partai, mekanisme di dalam organisasi itu ada, ya tentu Pak Muhaimin menghormati organisasi. Itu bukan bagian misalkan Pak Muhaimin misalkan meninggalkan apa yang menjadi mandatnya, bukan. Dikembalikan kepada yang memberikan mandat. Oke, tapi soal momentum ya, tadi kan Anda katakan soal momentum. Kalau menurut Gerindra kan pendaftaran masih 5 bulan lagi, jadi nggak perlu buru-buru. Kalau dari PKB, karena sampai ada pernyataan bahwa kalau bulan Juni nggak deklarasi, bulan Juli kita cari opsi lain aja. Gitu. PKB berharapnya lebih cepat, lebih baik. Jadi gini, atau santai aja kayak dibilang Gerindra? Menyangkut keputusan presiden dan wakil presiden itu sudah terang benderang. Ada di fakta kerjasama. Oke. Di fakta kerjasama tidak ditentukan tanggal dan kapannya. Tapi harapan PKB? Itu tergantung masing-masing melihat. Saya sebagai wakil ketua umum DPP PKB saya bilang momentumnya lebih cepat lebih baik. Oke, jadi PKB pengennya lebih cepat ya? Saya sebagai wakil ketua umum karena apa? Karena publik dan mesin ini sudah terbentuk sekber, terbentuk kerjasama politik dengan Partai Gerindra, di bawah juga sedang menunggu. Mesin sudah siap, sudah bahkan panas. Nah kalau ini misalkan dideklarasikan langsung jalan, bisa meninggalkan yang lain. Kan kita berkoalisi ini bukan untuk mesra-mesraan, koalisi ini untuk cari kemenangan. Nah ini sekarang sudah terbentuk kemesraan terbentuk, soliditas terbentuk, harmoni terbentuk. Bukan hanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, bahkan sampai struktur. Nah tinggal nunggu saja. Dan itu tidak ada dalam fakta kerjasama. Betul, makanya kembali lagi, tunggulah apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Pribadi saya mengatakan lebih cepat, lebih baik. Lebih apa cepat, lebih baik. Boleh nggak saya tambahkan? Oke. Jadi bukan masuk menunda, Nana. Jadi saya menjawab pertanyaan Nana seakan-akan mendesak kita. Saya memberikan gambaran bahwa masih 5 bulan lagi waktu mendaftar. Bukan saya Gerindra ingin mengulur-ngulur. Jadi saya ingin meluruskan nih kesimpulan Nana yang sepihak itu. Ya tentu kami. Tapi Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani bilang jangan buru-buru. Ada pernyataannya di media. Pak ini Muzani, Anda mau membantah pernyataan Sekjen? Itu menyampaikan bahwasanya tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin lagi menunggu momentum yang pas. Itu maksud Pak Sekjen. Bukan ingin menunda-nunda. Kami tentu ingin segera juga. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya pertimbangan yang tentu mungkin melihat situasi, mungkin menunggu siapa wakilnya Mas Ganjar, siapa wakil Mas Anies. Karena sekali lagi yang disampaikan Gus Jazil, kita bergabung berkoalisi bukan hanya untuk mesra, tapi merebut kemenangan, mengantarkan calon presiden dan wapres Gerindra dan PKB memimpin Indonesia 2024-2029. Oke, kalau tadi kan suara dari Wakil Ketua Umum PKB ya, yang berharap lebih cepat lebih baik. Suara dari anggota Dewan Pembina Partai Gerindra pengennya lebih cepat lebih baik atau nggak usah buru-buru? Ya kalau saya sih terserah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin kan sudah Masa dibilang. anggota Dewan Pembina Gerindra nggak punya suara ini harus ikut? Bukan, hasil Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 itu jelas. 1, kami memutuskan Pak Prabowo jadi calon presiden. 2, kami menyerahkan mandat sepenuhnya ke Pak Prabowo untuk menentukan calon wakil presiden. 3, kami menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan rekan koalisi. Jadi seluruh mandat sudah kami serahkan ke Pak Prabowo. Kami sami'na wa ata'na keputusan Pak Prabowo. Itulah mekanisme Partai Gerindra, Nana. Jadi itu caranya, bukan sudah kita ambil keputusan masih ada kader yang genit. Ah itu nggak kader Gerindra berarti namanya. Tapi kan kader berhak bersuara juga, Bang. Iya karena udah kita suarakan. Kita udah suarakan dan kita sudah ambil keputusan di Rapimnas. Kader yang baik dan loyal tentu melaksanakan tegak lurus hasil keputusan Rapimnas. Nana. Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini dilihat ya tadi dari PKB, dari Gus Jazil sebagai Wakil Ketua Umum kan suaranya mirip-mirip lah dengan tadi yang wawancara kita lihat sebetulnya lebih cepat lebih baik. Tapi Sekjen Partai Gerindra Bang Andre juga bilang bahwa ya pendaftaran masih 5 bulan lagi. Sekjen Gerindra Pak Muzani juga bilang nggak usah buru-buru. Ada perbedaan momentum tampaknya. Yang satu pengen lebih cepat, yang satunya lagi nggak usah buru-buru. Ini gimana? Masih belum yakin atau gimana, Mas? Menurut Anda? Begini, sebenarnya tugas analis politik makin lama makin mudah.
karena dibantu oleh statement langsung Dari oleh para aktor para politik. pelaku politik. Jadi sebenarnya tidak membutuhkan analisis yang canggih untuk bisa memahami di antara dua partai yang membentuk koalisi ini, Gerindra itu ingin tanda kutip buying time, sementara PKB buru-buru Oke. agar Pak Prabowo segera mencawapreskan Muhaimin Iskandar. Tetapi lagi-lagi masing-masing posisi tadi itu tidak lepas dari interest politik dari tiap partai tadi. Gerindra menurut saya punya alasan yang rasional mengapa keputusan cawapres tidak segera diambil keputusan. Karena bagaimanapun masih lama proses belum pendaftaran. Yang kedua, ketika capres sudah muncul, cawapres kalau diusung dari awal itu juga bisa menjadi sasaran tembak buat lawan politik. Ya. Jadi ada rasionalisasinya juga. Tetapi Itu dari sudut pandang Gerindra, sudut pandang Gerindra. Tapi dari perspektif PKB juga ada rasionalisasinya juga. Mengapa Muhaimin Iskandar harus segera dideklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo? Karena bagaimanapun Pak Prabowo elektabilitasnya makin meningkat, daya tawar makin naik, saham makin naik nih. Dan karenanya makin banyak orang yang mengantri menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya PKB tidak segera disebutkan cawapresnya oleh Pak Prabowo, sementara akadnya sudah tahun lalu bulan Agustus, nanti bisa diambil sama cawapres yang lain. Jadi masing-masing punya sudut pandang rasionalisasi menurut perspektif PKB maupun Gerindra. Nah pertanyaannya, apapun keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan awalnya tadi. Bahwa koalisi ini dibentuk untuk menang. Dan karenanya meskipun ada perbedaan terkait dengan momentum, kapan cawapres Pak Prabowo ditentukan, harus dikembalikan pada tujuan awalnya. Jadi mau cepat, mau lambat, kalau tujuannya kemenangan, ya itu harus dilakukan. Nah pertanyaannya, kalau misalnya Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Pak Prabowo, apakah itu akan mengantarkan pada winning template atau tidak? Belum tentu. Nah, sepertinya data survei belum menunjukkan itu. Makanya kemudian ada kesan ya Pak Muhaimin Iskandar itu diminta untuk kerja dulu. Karena bagaimanapun kalau kita lihat data Nana, PKB sebagai sebuah partai itu sangat penting sekali buat siapapun capres untuk membungkus kemenangan. Tidak ada capres yang menang tanpa berkoalisi dengan PKB. PKB sebagai institusi. Tetapi PKB dengan sekumpulan elitnya itu terbukti belum pernah punya elit politik yang relatif kompetitif. Itu datanya mengatakan demikian. Partainya penting, tetapi elitnya secara elektoral belum cukup kuat. Nah, yang diinginkan Gerindra kan pasti dua-duanya dong. Satu, elitnya, yang kedua adalah partainya. Sementara Pak Prabowo kalah 2 kali pilpres, kalahnya di basis-basis PKB. Maka perlu bukan hanya PKB, tetapi tokoh yang di-endorse oleh PKB, bisa Pak Cak Imin sendiri, karena beliau adalah ketua umum, punya privilege, bisa juga yang lain. Yang penting adalah solid dari PKB dan NU-nya. Nah itu sepertinya yang menurut analisis Gerindra belum cukup meyakinkan ya, untuk mengambil keputusan segera mencawapreskan Pak Muhaimin sesegera mungkin. Itu gimana Bang Andre responnya? Ya responnya jelas tadi Nak. Itu strategi buying time supaya Caimin kerja dulu untuk menaikkan elektoral supaya menjadi the winning team tadi. Saya rasa tidak perlu strategi seperti itu ya. Kan komunikasi antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu sangat cair ya, lancar. Lalu juga sering acara bersama, berkeliling berbagai tempat bersama-sama. Saya rasa nggak ada strategi-strategian ya, karena selama ini Pak Prabowo terbuka dengan Gus Muhaimin, Gus Muhaimin itu terbuka dengan Pak Prabowo. Apapun yang mereka komunikasi dengan pihak lain itu disampaikan. Jadi itulah Pak Prabowo, selalu terbuka apa adanya. Jadi kami tidak ada main strategi-strategian, yang jelas fokus kami satu bersama Gerindra dan PKB menang Pilpres 2024. Gus Jazil, kalau tadi dianalisis oleh Mas Burhan, ya mungkin salah satu pertimbangan Gerindra belum memutuskan Caimin sebagai cawapres, yaitu tadi strategi buying time supaya ketua umum Anda kerja lebih keras, partainya dibutuhkan, tapi elitnya ini belum kuat untuk menjadi the winning timnya Pak Prabowo. Ya tentu semuanya akan dikalkulasi, baik oleh PKB maupun Gerindra. Namun hasil akhir dari kalkulasi seperti disampaikan Pak Andre, ada keyakinan untuk menang. Ini penting itu saja. Bahwa kemudian secara teknis saya berharap lebih cepat, itu kan pandangan subjektif saya. Namun teman-teman PKB, para kiai juga menunggu.
Istimewa Ulama meminta kemarin Mei. Ya, Mei. Nah, mundur lagi misalnya, nggak ada soal. Yang jelas semua kalkulasi yang dipakai oleh PKB dan Gerindra pasti sama untuk menang. Nah, apakah 5 bulan ke depan ini atau kejadian dinamika di partai-partai atau di koalisi-koalisi yang lain menunjukkan kemana jarum jamnya atau arahnya, itu juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk mengambil keputusan. Jadi oke. Mandat yang di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini nggak ada di ruang kosong, tapi juga akan melihat dinamika di koalisi yang lain. Oke. Nah, menurut perspektif sebagian ini tidak perlu juga buru-buru. Untuk apa buru-buru? Kan yang lain juga belum terbentuk. Oke. Tapi kalau Bahkan misalnya bahkan nggak bisa jadi bubar. Oke, nggak yang buru-buru lain. tapi nggak takut KIP. ditinggal ya. Nah, cuman ditinggal juga. feeling saya secara pribadi ini penting untuk meyakinkan kader karena begini Nana. Pileg dan Pilpres ini berjalan serentak. Sama-sama, ya. Ya, meskipun ini penentuan soal Pilpres di Pilpres pasangan Capres dan Cawapres ini akan menentukan kapan mesin ini jalan. Ya, ya. Lebih Utamanya cepat, untuk Pilpres, mesin bisa untuk bekerja pileg. ya. Iya. Ya. Jangan dilupakan karena ini TV-TV kan yang disu soal Pilpres. Oke. Padahal yang paling penting kalau ditanya soal partai dan elit tadi, yang paling penting itu justru partai dan Oke. pileg. Ya, ya, ya. Karena Tapi ini lebih seksi Pilpresnya nih. tiketnya itu melalui pileg. Ya, ya. Jadi kalau nanti misalkan di 2009 kita kan harus melihat ke depan. Berapa tiket yang harus kita punya? Ya. Kita punya target 100 kursi. Caranya Pak Muhaimin masuk di kertas suara. Itu sudah kita analisis. Itu untuk kotel efek ya. Ya, Oke. kotel efek. Kalau kita bahas itu nanti nggak akan selesai, nanti kita bahas di topik berikutnya. Ya, boleh. Soal pileg terdegradasi. Apa yang belum clear soal Pilpres? Oke, ini soal Semuanya Pilpres saya udah mau clear. tanya nih. Tadi dalam wawancara khusus saya dengan Caimin saya sempat tanya kan bahwa ada peluang dari putranya Pak Jokowi, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu bahwa Partai Gerindra mengajukan gugatan uji materi. Ada 2 kader Gerindra, Wali Kota Bukit Tinggi dan juga Wakil Bupati Lampung Selatan yang mengajukan gugatan uji materi soal batas usia cawapres. Jadi 35 tahun. Ini maksudnya Gerindra apa? Apakah ini salah satu strategi Gerindra untuk melirik Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Jadi Nana, fokusnya Gerindra itu adalah berkoalisi dengan PKB. Oke. Ya, seperti yang saya tahu, pimpinan selalu menyampaikan bahwa cawapres terkuat kita adalah Gus Muhaimin. Kedua, bahwa kita akan berkoalisi secara solid dan memenangkan Pilpres Gerindra bersama PKB. Oke, Gibran itu nggak kuat ya kebijakan. menurut Anda Itu sebagai kebijakan cawapresnya Pak Prabowo? Partai Gerindra. Kalau soal Mas Gibran terus terang saya nggak tahu. Setahu saya undang-undang melarang Mas Gibran maju menjadi calon Oke, wakil tapi kan ada presiden. gugatan uji materi di MK. Ya, saya tidak bisa Itu perintah partai nggak? Saya tidak tahu terus terang. Oke, itu Wali Kota Bukit Tinggi. Anda kan ketua DPD Gerindra di Sumbar. Ya saya ketua DPD, saya tidak tahu kenapa yang bersangkutan kan nggak ngelapor ke jadi saya. nggak lapor sama sekali. Nggak lapor ke Seorang saya. kader baru, Wali Kota Bukit Tinggi, Ya, mungkin- Anda ketua DPD Gerindra Sumbar sama sekali tidak tahu aktivitas politik Ya, yang dilakukan oleh anak buah Anda. Mungkin yang bersangkutan kan Nggak ada izin juga? Punya keinginan politik ya. Itu hak yang bersangkutan. Oke. Tapi yang jelas kalau ditanya sikap Partai Gerindra solid bersama PKB. Jadi tidak ada perintah dari partai? Setahu saya nggak tahu. Terus terang Oke. saya nggak tahu. Tapi dari Anda nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Padahal kan tadi Anda katakan bahwa kader partai yang baik itu yang mengikuti arahan dari Ya saya nggak tahu. atasannya. Nana, Arahan dari pimpinan partainya. Karena kan juga kalau bicara soal MK ini kan yang di website MK itu yang terdaftar kan PSI dan Garuda ya. Oke, ada 2 wali Ya di kota. luar itu kan belum ada. Oke, setahu sebagai saya. orang yang punya Ya. legal standing. Jadi saya juga belum baca beritanya Nana. Ada udah ada di mana-mana itu. Saya belum baca terus terang. Oke, ya. Mungkin habis ini bisa dikonfirmasi ya ke anak buah Anda Wali Kota Bukit Tinggi. Nanti Ya. kalau misalnya begitu berarti kena sanksi dong. Karena Nanti nggak lapor dulu saya sama belum tahu. pimpinannya. Saya belum Tapi tahu. akan kena sanksi nggak? Saya nggak Wali tahu. Kota Nana. Bukit Tinggi. Saya nggak tahu. Saya belum tahu. Saya kan baru Melakukan tahu. aktivitas Saya kan politik baru tahu dari tanpa Nana. izin dari Anda Saya loh. kan baru tahu Ketua dari DPD. Nana. Oke. Sabar dong. Susah mungkin Bang Andre jawab ya. Takut salah mungkin ya. Bukan. Jadi Saya harus baru kita tahu dari kejar ini. Nana. Kan Oke. nanti saya cek dulu Ya. gitu loh. Tapi Bang Andre, kalau MK kemudian mengabulkan gugatan soal batas usia cawapres ini, Gerindra akan mempertimbangkan Mas Gibran? Saya nggak mau berandai-andai Nana. oke. Fokus saya tetap bahwa kami Gerindra dan PKB solid bersama dan kita akan bareng-bareng ke Pilpres mengantarkan Oke. pasangan yang kita usung
menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Oke. Itulah. Itu yang PKB nggak melihat ya ini strategi Gerindra untuk memberikan karpet merah ke Gibran. Ini kan nggak mungkin dalam politik tuh tidak ada yang kebetulan Gus Jazil. Masa dua kepala daerah Gerindra mengajukan gugatan uji materi soal batas usia cawapres yang kebetulan Gibran ini digadang-gadang sebagai cawapresnya Pak Prabowo. PKB Ya nggak melihat. kalau tafsir terus apa namanya Feeling lah, kan udah konco sama Gerindra. ya feeling atau apapun boleh bermacam-macam. Oke. Namun PKB itu harus bersikap setia dan tegak pada konstitusi. Oke. Konstitusi hari ini menunjukkan usianya 40. Ya sudah kita bahas di situ dulu. Oke. Supaya apa? Supaya jelas kita ini sedang membangun koalisi dengan Gerindra yang secara usia sudah cukup. Pak Prabowo, Gus Muhaimin sudah cukup. Oke. Untuk apa kita membahas sesuatu yang masih katakanlah digugat di MK atau di luar konstitusi? Fokus saja kita. Jadi PKB Justru- nggak curiga ya sama Gerindra? Curiga untuk apa? Ya curiga tadi dengan manuver mengajukan gugatan uji materi ke MK soal batas teman usia Gerindra Pak Prabowo sudah ngomong, semuanya sudah ngomong. Pak Muhaimin yang paling pas. Oke. Ya Jadi kan? nggak curiga ya? Untuk apa curiga? Iya. Belum saatnya kita Mencurigai? Iya. Oh belum saatnya untuk curiga? Belum. Jadi kalau dikabulkan jadi curiga? Bukan begitu juga. Oke. Kita ini taat asas konstitusi. Konstitusi yang kita diskusikan untuk apa kita bercuriga pada misalkan Gerindra atau manuver yang lain, sementara konstitusinya itu belum bisa dibahas. Ya. Jadi menurut PKB Ini Gibran ada nggak di masuk MK. lah. Kalau mau mencurigailah kepada MK. Untuk apa kepada Gerindra? Ya. Jadi menurut PKB Gibran nggak masuk lah ya dalam saingannya Caimin ya? Bukan, tidak masuk di dalam konstitusi yang ada. Biarkan MK memutuskan dulu. Oke. Setelah itu pasti Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan membicarakan. Jika memang itu bagian yang harus dibicarakan. Jika tidak masuk pembahasan, untuk apa dibicarakan? Oke. Toh sekarang ini ya, seperti disampaikan, ini bahkan clean and clear bahasanya beliau. Oke. Lah kalau sudah clear and clean, untuk apa membahas yang lain-lain Oke, yang oke. curiga-curiga? PKB Ini nggak ada iklan nih, Nak. Nggak ada Iya iklan. kan? Oke, Jadi nggak ada. inilah yang kemudian buat PKB Ini mengharapkan dan safe by the bell Gerindra oleh iklan. kita tinggal jalan saja. Nah makanya saya secara pribadi kemudian berpandangan, ayolah kalau memang mesin sudah siap, pasangan sudah ada, Ayo kita resepsi deklarasi. Kita akad nikah. Gini, kita Resepsi. tentukan di mana tempatnya, Oke. siapa saja yang diundang untuk menyongsong kemenangan 2024. Wih. Ya, Oke. Iya. jelas. Jadi itu tadi PKB betul-betul masih merasa tidak ada curiga sama sekali. Tapi melihat manuver itu kok kayaknya nggak ada kebetulan Mas Burhan dalam politik ini. Oh, memang tidak ada kebetulan dalam politik, dan kalau kita menganalisis pernyataan politisi itu jangan apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Oke. Jadi kalau dalam istilah politik Jawa namanya politik pasremon. Oke. Apa tuh, Jadi Simon? melihat apa yang tidak tampak, bukan apa yang tampak, Tampak, gitu ya. oke. Nah, karenanya menurut saya, tetapi politisi selalu punya banyak cara untuk mencari konsensus Oke. atas perbedaan kepentingan. Dan misalnya soal power sharing, itu kan tidak hanya melalui cawapres, Iya. bisa melalui bentuk lain. Oke, logistik pemenangan, Logistik menteri. pemenangan, menteri, Oke. BUMN. Iya, Jadi ada banyak bisa, cara banyak. buat politisi untuk mencari semacam kesepakatan Oke. atas sesuatu yang mungkin tidak bisa menyenangkan semuanya. Oke. Tetapi inilah win-win yang bisa dicari, tetapi kaitannya dengan Gibran tadi, per hari ini memang belum ada keputusan hitam di atas putih oleh MK yang memberi semacam jalan buat siapapun, termasuk Gibran, di Oke. bawah 40 tahun untuk maju. Oke. Tetapi ketika ada yang mengajukan gugatan Dan di dua-duanya tengah, kader Gerindra. ya di tengah isu berkaitan dengan munculnya nama Gibran, ya tidak salah kalau kemudian banyak yang melakukan analisis bahwa ini bagian dari karpet merah untuk mempersiapkan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Oke. Tetapi menurut saya begini loh, satu sisi ini satu strategi yang menurut saya canggih ya dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo dengan Gerindra itu sudah punya captive, Iya. yaitu mereka yang memilih Pak Prabowo 2 kali. Sebagian sudah pindah ke Anies, tapi sebagian sudah mulai balik. Nah kalau pengen menang, kalaupun toh 100% pemilih Pak Prabowo 2019 memilih lagi Pak Prabowo, tidak cukup. Oke. Suaranya baru 44%. Jadi butuh. Jadi perlu pendukung Pak Jokowi. Oke. Dan eksperimen atau ijtihad politik Gerindra 2-3 bulan terakhir itu sukses. Dan mungkin
Ya mungkin saya tidak tahu apakah Gibran masuk dalam skenario tadi mendapatkan dukungan dari basis Pak Jokowi. Mungkin ya kalau kita baca dari perspektif ini itu dalam rangka memastikan Pak Jokowi dan basisnya itu lebih all out. Tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Saya selalu mengingatkan ini karena bagaimanapun Gibran seberhasil apapun beliau sebagai wali kota itu tidak bisa dilepaskan posisinya sebagai anak Presiden Jokowi. Oke, itu bisa menjadi backfire. Dan bagi kelompok kelas menengah ini isu yang tidak populer. Nah, bahwa kelas menengah itu tidak mayoritas, iya. Tapi jangan lupa kelas menengah itu vokal minority. Jadi kalau misalnya isu ini digoreng, itu bisa backfire. Jadi saya punya dua survei itu ya, satu di Jawa Tengah. Jika pemilu diadakan hari ini, siapa gubernur yang mereka pilih, Gibran menang telak. Tapi di Jakarta cuma dapat 7%, karena di Jakarta kelas menengahnya lebih banyak ketimbang Jawa Tengah. Jadi artinya sangat berbeda ya, ini bisa menjadi dua pisau bermata dua. Jadi bisa strategi yang canggih, tapi bisa juga menjadi backfire. Jadi harus dihitung matang. Nanti kita lihat bagaimana putusan MK-nya. Meskipun aturan mainnya belum terbuka. Meskipun aturan mainnya belum, tapi kan ini politik, nggak ada yang nggak mungkin. Cuma satu yang nggak mungkin buat politisi, membangkitkan orang dari kubur. Ya setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co seperti apa soal manuver gesitnya Muhaimin Iskandar. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ini baru iklan ya? Iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk diskusi kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita harus beri salam dulu kepada Bapak Andre Rosiade. Wis, keren sekali. Ya. Kita pertama kali loh Pak, kita stand up di depan Gubernur Sumbar 2024 Pak. Pertama kali. Belum dapat tiket. Oh, atau malah Menteri BUMN. Kita nggak tahu juga. Jangan Menteri BUMN nih Pak. Tapi kalau misalkan nanti beneran jadi Menteri BUMN Pak, saya cuma titip pesan. Jangan jadi ketum PSSI juga ya. Itu pesannya ya. Ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah tema nih tuh. Ya. Caimin dan juga Partai Gerindra. Ya. Aku punya satu syair, boleh Pak? Ada syair. Oh, satu syair. Mainkan Dok. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Cakep. Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam kandang. Partai mana? Partai mana Caimin senangi? Gerindra pasti yang akan menang. Amin, amin. Udah bisa dong Pak, kita diundang kampanye, udah bisa dong. Udah bisa ya Pak. Tolong ya, netral ya. Mereka ntar belakangan. Tapi kalau kita mau Tapi nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomongin Caimin sekarang, Caimin tuh menurut saya seperti punya kekuatan super. Kenapa gitu? Karena dari beberapa tahun lalu, semua yang didukung Caimin itu menang. Ya. Selalu menang. Iya. Selalu menang. Dulu Caimin mendukung Pak SBY, menang. Dulu Caimin mendukung Pak Jokowi, 2 periode. Dari sini saya tahu kalau Caimin itu pasti nggak pernah ngedukung Manchester United. Iya, karena ada selalu kecewa kalah. Ini berbeda kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Tapi aku baru kemarin baca artikel yang menarik Pak. Ada artikel yang bilang katanya Caimin bikin statement. Katanya nama cawapres Pak Prabowo udah mengerucut jadi 2. Yang satu rahasia, yang satu saya katanya. Katanya begitu. Pede ya? Pede. Dan dari sini Pak, aku bisa mengambil satu kesimpulan. Pak Prabowo kayaknya akan pilih yang rahasia. Kita kan belum tahu. Ini kan dari kita. Kita nggak tahu. Manuver politik itu bermacam-macam. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ada satu fakta unik yang saya dapat dari Caimin ini. Apa tuh? Caimin ini sering bergonta-ganti nama. Nama politik. Nama politiknya sering ganti-ganti. Dulu pernah dipanggil Muhaimin Iskandar. Ya. Terus ganti jadi Gus Imin. Oke. Terus ganti jadi Gus Ami.
Oke. Terus ganti jadi Cak Imin. Oke. Terus ganti jadi Cak Lontong. Enggak, beda. Beda. Itu beda. Nah, dari dulu tuh saya berpikiran kenapa ya dia selalu berganti nama? Apakah supaya bisa menang dalam pemilu? Saran dari saya kalau mau menang pemilu itu jangan ganti nama, tapi ganti program kerja. Iya, bisa jadi itu solusinya ya. Bisa jadi itu solusinya. Tapi kalau ngomongin ganti nama, saya juga punya syair, Pak. Ada syair lagi. Ada syair lagi. Banyak Pak, ya? banget syairnya nih orang. Boleh ya, Pak ya? Oke. Naik sepeda. Naik sepeda. Bagus. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ganti nama. Bentar, Pak. Lupa deh. Ganti nama sehari 3. Tapi hasilnya kok sama saja. Aduh, marah. Namanya juga usaha ya. Tuh, namanya juga usaha. Iya, namanya juga usaha. Yang namanya paling juga penting itu kan usaha. niatnya berusaha. Itu syair jauh itu, Pak. Iya, dan manuver politik Cak Imin juga kalau kita lihat ini cukup menarik gitu. Karena dari beberapa tahun lalu posisi yang selalu diincar oleh Cak Imin ini adalah wakil presiden. Ya, benar, betul. Tahun 2014 pengennya jadi wakil presiden. Oke. 2019 pengennya jadi wakil presiden. Tahun 2024 juga pengennya jadi wakil presiden. Apa jangan-jangan Cak Imin ini tahu ya kalau wakil presiden itu adalah kerjaan yang kerjaannya dikit. Bukan, nggak semua. Nggak semua. Banyak Ya. kerjaan. Ya. Sekarang Banyak ada juga kerjaannya kerjaan. nggak wapresnya? Banyak kerjaannya. Oh banyak kerjaannya? Banyak kerjaannya. Cuman sering hilang. Sering hilang. Tapi ya kalau misalkan kita lihat juga Cak Imin ini tuh cukup menarik gitu. Manuver politiknya juga Oke. dulu selalu berada di koalisi PDIP. Sekarang berganti ke koalisi Gerindra. Ini kan artinya Cak Imin sadar kalau ganti nama aja itu nggak cukup. Tapi harus ganti koalisi. Ada syairnya nggak itu? Ada syairnya nggak? Ada dong. Ada apa? Oke, ada. Oke, ayo saya agak cepat ya. Kita Oke, nih. mudah-mudahan nih. Kayaknya nggak ada. Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuang-tuangkan. Bagaimana merayu Gerindra? Ambil ketumnya lalu perjuangkan. Ada dong. Nama saya Aldo. Nama saya Duta Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi bukan sentilan-sentilun. Itu kayaknya banyakan syairnya ya. Buat Cak Imin dan juga Gerindra. Mungkin setelah ini bisa dipertimbangkan ya. Tapi di belakang layar. Itu tadi penampilan dari Aldo dan juga Duto dari Komisi.co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio Political Show. Kita akan ketemu Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.